Tingginya angka kasus aktif COVID-19 di ibu kota membuat kebutuhan oksigen di sejumlah rumah sakit pun meningkat. Pemprov DKI Jakarta membuat posko oksigen rescue di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Posko ini dibuka guna bisa memfasilitasi rumah sakit baik swasta maupun pemerintah untuk bisa mengisi ulang tabung oksigennya demi mengamankan pasokan oksigen untuk pasien. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Krakatau Steel untuk mengisi ulang tabung oksigen rumah sakit. Dari posko ini, saudara, tabung-tabung oksigen kemudian dibawa ke lokasi pengisian oksigen di Cilegon, Banten. Nantinya setelah diisi, tabung oksigen tersebut dapat diambil kembali oleh pihak rumah sakit. Lebih lengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadila di posko oksigen rescue di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat siang, Imron. Mekanisme nanti untuk pengisian ulang tabung oksigen gratis yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa? Ya, jadi mekanismenya, Maido dan juga saudara, setiap rumah sakit diberikan jatah begitu dalam tanda kutip 10 tabung oksigen per hari untuk dapat memenuhi pasokan oksigen bagi para pasiennya. Jadi mekanismenya tabung oksigen itu setelah mendapatkan persetujuan. Jadi sebelumnya pihak rumah sakit harus mengajukan dulu persetujuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit kemudian membawa tabung-tabung kosong oksigen tersebut ke posko oksigen rescue di kawasan Monas, Jakarta Pusat di lokasi saya melaporkan saat ini. Kemudian setibanya tabung-tabung oksigen itu di sini didata oleh pihak posko, kemudian ditandai. Jadi masing-masing tabung oksigen itu ditandai dimiliki oleh sebuah rumah sakit begitu. Kemudian setelah didata, tabung-tabung oksigen itu kemudian dinaikkan ke truk-truk yang sudah disediakan di sini, kemudian menunggu hingga truk tersebut penuh, akhirnya dibawa ke lokasi pos pengisian oksigen di kawasan Cilegon, Banten. Nah, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena di sini saja harus menunggu hingga truk tersebut penuh. Jadi tidak langsung rumah sakit membawa tabung kemudian dapat langsung dibawa ke Cilegon, itu tidak. Jadi setelah truk-truk tersebut penuh dengan tabung oksigen yang kosong dibawa ke sana ke kawasan Cilegon, Banten untuk diisi oksigen, itu membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 2 jam begitu tadi yang dikatakan oleh salah satu supir truk tabung oksigen tersebut. Kemudian setibanya di lokasi pengisian tabung oksigen di Cilegon, Banten pun tidak dapat langsung diisi karena harus mengantri dulu menunggu giliran untuk mendahulukan tabung-tabung oksigen lainnya yang telah terlebih dahulu mengantri atau telah terlebih dahulu tiba di pos pengisian tersebut. Nah, untuk pengisian per 10 tabung oksigen kira-kira membutuhkan waktu, dari pernyataan tadi supir truk, membutuhkan waktu 50 menit hingga 60 menit. Itu artinya membutuhkan waktu yang cukup lama lagi untuk kemudian kembali dibawa ke posko rescue oksigen di kawasan Monas ini. Nah, setibanya tabung oksigen tersebut di kawasan ini, kemudian dari pihak posko, petugas posko akan menginformasikan kepada pihak rumah sakit bahwasanya tabung-tabung oksigen yang tadi diajukan oleh pihak rumah sakit sudah terisi. Pasokannya sudah terisi dan dapat kembali diambil oleh pihak rumah sakit tersebut. Nah, untuk jumlah maksimal tabung per hari yang dapat diajukan oleh rumah sakit berjumlah 10 tabung, di mana per satu tabungnya maksimal bervolume atau berukuran 6 meter kubik. Maidot. 10 tabung per harinya per rumah sakit. Kalau untuk pengisiannya nanti akan dilakukan di Cilegon. Jadi total waktu untuk pengisiannya dari rumah sakit membawa ke posko oksigen rescue sampai nanti ini bisa diambil kembali oleh rumah sakit dan bisa digunakan untuk pasien yang membutuhkan berapa jam? Ya, kira-kira kalau dari sini perjalanan dari Monas begitu menuju ke lokasi pengisian di Cilegon, Banten tadi dikatakan 2 jam. Kemudian mengantri kira-kira 45 hingga 1 jam begitu, 45 menit atau 60 menit. Kemudian untuk pengisian, kalau tadi sudah ada pagi yang berangkat begitu truknya di jam 6 pagi tadi sudah ada yang berangkat dengan mengangkut 102 tabung dari sejumlah rumah sakit di kawasan Provinsi DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Jadi kalau kita katakan kita hitung begitu ya, 10 tabung diisi membutuhkan waktu 50 menit hingga 60 menit. Berarti untuk 10 tabung membutuhkan waktu kurang lebih 9 hingga 10 jam. Kemudian itu kalau tidak mengantri. Dan untuk dibawa kembali ke sini kalau tidak macet membutuhkan waktu 2 jam begitu. Jadi kurang lebih membutuhkan waktu 8 jam atau 9 jam lebih untuk dapat kembali tabung tersebut diambil oleh pihak rumah sakit. Nah, ini di belakang saya adalah truk kedua yang hari ini
disiagakan di sini dan sudah menampung sekitar 38 tabung. Masih menunggu 12 tabung lagi karena maksimal truk ini dapat menampung 60 tabung oksigen dengan ukuran per tabung 6 meter kubik. Nantinya jika sudah mencapai 60 tabung, truk ini akan kembali diberangkatkan menuju ke pos pengisian oksigen di Cilegon, Banten. Nah, sementara truk kedua ini diberangkatkan, truk yang pertama belum kembali lagi dan masih menunggu pasokan-pasokan kiriman oksigen atau tabung oksigen yang mungkin membutuhkan dari rumah sakit untuk kembali dibawa ke kawasan Monas Jakarta Pusat ini. Kemudian untuk penegasan saja, untuk mengingatkan saja bahwasanya posko oksigen rescue di Monas ini hanya diperuntukkan bagi rumah sakit. Jadi baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit umum daerah yang terletak di Provinsi DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Tidak diperuntukkan bagi pribadi atau perorangan atau umum begitu yang membutuhkan pasokan oksigen untuk pribadi, Maidot. Jadi hanya untuk rumah sakit ya, meskipun ini bisa menjadi salah satu solusi atas langkanya oksigen di DKI Jakarta terutama untuk di rumah sakit, tapi masih membutuhkan waktu 9 bahkan sampai 12 jam ya, setengah hari untuk pengisian oksigen dari posko oksigen center ke Cilegon sampai nanti bisa kembali ke rumah sakit. Terima kasih laporan Anda, Imron Fadila melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta.